Ya, kita mulai ya. Jawab nanti. Kuis tema 2. Ibu catat yang bisa menjawab nanti ya. Kita mulai. Hari ini IPS dulu ya. Coba diperhatikan. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dikumandangkan pada tanggal A, B, C, atau D. Siapa yang jawab? B. Apa, Bu? Ya, Jalfa. B. Oke. B. Iya. Liana sekarang. Nomor 2. Teks proklamasi dibacakan di jalan A, B, C, atau D? C. Pegangsaan Timur nomor 56. Oke. Lanjut. Nomor 3. Miss Rina. 2 kota di Jepang yang dibom atom oleh sekutu adalah kota B. Hiroshima dan Nagasaki. Coba kita lihat. Oke, betul. Lanjut. Janet. Teks proklamasi. Apa, Bu? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Teks proklamasi. ketik oleh siapa? A, B, C, atau D? A. Sayuti Melik. Betul. Kori. Nomor 5. Ayo, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di rumah siapa? Kori. Mana Kori? Ayo, Adlina. Adlina. Mana nih? Iza. Iya, Bu. Jawabannya apa ini nomor 5? D. Laksamana Maeda. Laksamana Maida. Betul. Ya. Ahya nomor 6. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kemana? Kemana Ahya? A, B, C, atau D? Rengas Dengklok. Coba kita coba. Iya, betul. Putri. Nomor 7. Tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia adalah siapa? Putri, tokoh proklamator. Putri. Mana Putri? Danin. Putrinya langsung hilang. Danin? Danin? Danin ada? Sakila? Sakila? Siapa yang mau menjawab? Rena? Iya, Bu. Apa ini? IR Soekarno dan Muhammad Hatta. A, B, C, D berarti? D. Oke. Lanjut. Nomor 8. Ayo.
Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu sosok yang berkiprah dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia adalah salah satu orang yang bertugasnya apa nih? A, B, C, atau D? Kori? D. Mengibarkan sang saka putih. Ya, coba kita lihat. Betul. Lanjut. 9. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama siapa? A, B, C, atau D? Adelina. 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 Sakila. Sakila. Ya, jawab. D. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, betul. Lanjut, 10. Tokoh muda yang mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta adalah siapa tokoh mudanya? Coba, siapa yang belum? Helvi, coba. Oh, Helvi baru masuk. Almira, mana Almira? Mana Almira? Almira hilang. Putri aja, Putri. Yang nomor 10. Siapa yang mengusulkan? Putri. Siapa yang menjawab? Siapa yang mau jawab ini? Siapa yang bisa? Adelina, suaranya. Suaramu mana? Apa Ibu putus-putus? Suaramu mana? Ini sudah, Bu. Ya, coba. Ini jawab. Tokoh muda yang mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta adalah siapa? C, Bu. Soekarno. Soekarni. Iya, betul. 11. Orang yang menjahit bendera sang saka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah siapa? Siapa yang tahu? Fatmawati. Iya, betul. Fatmawati ya. Lanjut. Setelah merdeka, pasukan Belanda datang lagi ke Indonesia dengan membonceng siapa? Sekutu. B. Sekutu. Betul. Lagi. Kedatangan sekutu di Indonesia dipimpin oleh siapa? Siapa yang tahu ini? Sir Philip Christison. Sir Philip Christison. Iya, betul. Pemimpin pasukan Republik Indonesia yang gugur dalam pertempuran di Ambarawa. Siapa? Pertempuran Ambarawa. Yang gugur siapa? Ahmad Tahir. Ahmad Tahir, coba. Coba lagi, masih salah. Siapa ya? Kolonel Sudirman. Bu, Letkol Isdiman. Letkol Istiman. Oke, betul. Lanjut. Siapa itu tadi yang jawab? Saya, Bu. Ahya. Janet. Oh, Janet. Oke. 15. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal berapa? 10 Desember 45, 20 Oktober 45.
Coba kita lihat. Iya, betul. Lanjut. Pemimpin arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November 1946. Siapa? Bung Tomo. Bung Tomo. Iya, betul, Liana. Lanjut. 17. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal berapa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tahunnya awas dilihat. Ada yang tahu? Dari tanggal? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Itu 946. Yang mana, Mira? A, B? 1946. Yang mana? A, B, C, atau D? B berarti? Iya. Suaramu kecil, Mira. Yang B. Yang B, Bu. Yang B. Coba kita lihat. Coba lagi. Masih belum tepat. Yang mana ya? A. Yang A. 12. Oke, betul. Salva ya? Nah, lanjut ya. Delegasi Indonesia di dalam perundingan Linggarjati diketuai oleh siapa? Indonesia. B. B. Ya. Iya, mantap. Lanjut. Dalam perundingan Linggarjati, Indonesia dan Belanda menyepakati akan membentuk apa? Negara Komunis Indonesia, Republik Indonesia Serikat, Negara Liberal Indonesia, Republik Rakyat Indonesia. B. Republik Indonesia Serikat. Iya, bagus. Nisrina ya. Lanjut. Salah satu isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui wilayah RI yang meliputi apa saja? Sumatera Jawa Madura, Sumatera Jawa Bali, Sumatera Jawa Kalimantan, atau Sumatera Madura Bali? A, Bu, Sumatera, Jawa, dan Madura. Sumatera Jawa Madura. Iya, mantap. Jalfaya. Nah, sekarang kembali. Sekarang IPA ya. Ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dinamakan apa? Fotosintesis, apa? Oke, coba. Betul, adaptasi. Lanjut. Contoh ciri khusus yang dimiliki tumbuhan teratai adalah yang mana? Memiliki batang berongga. Betul, batangnya berongga. Bagus. Lanjut, 3. Contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus berupa batang yang berduri adalah? Kaktus. Kaktus, apalagi? Kaktus. Salak, mawar, dan kaktus. Iya, coba kita lihat. Betul. Lanjut. 4. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun dinamakan tumbuhan apa? Xerophyt. Lihat, mantap, betul. Lagi, berikut ini yang termasuk tanaman pemakan serangga adalah yang mana? Kantong semar. Kantong semar. Yeay, betul. Lagi. Di bawah ini yang merupakan ciri khusus dari tumbuhan putri malu adalah? Daunnya akan mengatur. Iya, coba kita lihat. Betul. 7. Tanaman kaktus mempunyai daun berbentuk duri, berguna untuk? Mengurangi penguapan. Kita lihat. Yeay, betul. 8. Fungsi batang yang menggembung pada tanaman eceng gondok adalah untuk? Membantu mengapung.
Tung. Coba cek. Iya. Lagi 9. Bunglon mengubah warna kulitnya seperti lingkungan sekitarnya atau sering disebut dengan Mimikri. betul lagi. 10. Pohon nangka melindungi dirinya dengan cara Mengeluarkan getah. mengeluarkan getah. Betul. 11. Bentuk paruh elang yang runcing dan kuat berguna untuk apa? Mengoyak mangsa. Mengoyak mangsa. Betul lagi. 12. Ciri khusus yang dimiliki bebek adalah Kaki berselaput. mana kaki berselaput? Ya, betul. Lagi. Ikan mempunyai insang yang berguna untuk Bernafas dalam air. Oke. 14. Hewan yang melindungi dirinya dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat adalah hewan apa? Walang sangit. Walang sangit. Betul. 15. Cicak memiliki kaki perekat atau lengket berguna untuk agar tidak jatuh saat jalan di dinding. Iya, betul. Lanjut. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan. Apa saja tumbuhannya? Jati, mahoni, dan meranti. Ya, jati, mahoni, dan meranti. Mantap. Lanjut. Contoh hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan adalah apa? Pangan. Pangan itu berarti makanan ya, sebagai bahan makanan, pangan. Yang bisa dimakan. Ayam dan kelinci. Ayam dan kelinci. Suka makan kelinci? Enak loh. 18. Cara adaptasi cicak adalah memutuskan ekornya jika dalam keadaan berbahaya. Atau lebih dikenal dengan istilah Mimikri. Ototomi. Ekolokasi. Ekolokasi atau ototomi? Ototomi. Ekolokasi. Yeah, betul. 19. Kuda dan kerbau banyak dimanfaatkan manusia untuk diambil apanya? Tenaga. Iya. 20. Bulu bambu jika disentuh akan menyebabkan rasa apa? Apa, Bu? Bulu bambu. jaringan? Bulu bambu jika disentuh akan menyebabkan rasa gatal, sakit, nyeri, atau terbakar. Gatal. Coba kita cek. Oke, mantap. Selesai. Besok lagi ya. Jadi besok lagi untuk bahasa dengan IPKN. Ya. Seru ini, Bu. Seru ya? Iya, Bu. Iya, besok lagi. Nah, hari ini kita masuk ke tema. Nanti kalau tes lisan seperti itu ya. Tes lisannya seperti itu, tapi per kelompok nanti ya. Kita nanti ada UTS-nya kira-kira tanggal 27 September ini. Ya, tanggal 27. Jadi 2 minggu lagi kita UTS.
Nah, hari ini kita masuk ke tema 3. Tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Ya. Jadi di situ nanti banyak berbicara tentang tokoh-tokoh. Tokoh dan penemuan. Dibuka modulnya. Ibu sudah buka belum ya modulnya? Coba cek. Modul. Oh, belum. Sebentar. Buka modulnya di halaman 1. Ada doa berlindung dari penyakit berbahaya. Udah dapat? Yang belum ngambil modul siapa nih? Adakah yang belum ngambil? Ada yang belum ngambil modul tema 3? Bisa diambil besok ya. Atau hari Rabu. Bentar ya. Membuka modul dulu. Nah, ini dia. Modulnya nih. Ya, tokoh dan penemuan. Yang belum mengambil modul bisa lihat di sini ya. Nah, surahnya Al-Infitor, Al-Mutaffifin, dan Al-Insyiqaq yang disetorkan. Hafalan hadisnya dari hadis ke-11 sampai ke-15. Nah, doanya ada doa di bawah sini kita lihat. Doa berlindung dari penyakit berbahaya. Ini doa yang harus disetor ya. Ini mungkin sudah pernah belajar di kelas 5 ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal zuzami wa min syai'il asqam. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Artinya, Ya Allah, aku berlindung dari penyakit kulit gila dan dari penyakit lain yang mengerikan. Iya, itu ya yang harus dihafalkan pada tema 3. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh penemu dalam Islam. Coba baca dulu untuk prakatanya atau pembukaannya. Coba baca Jalfa, baca Jalfa. Yang tokoh penemu dalam Islam kan, Bu? Iya, yang di dalam kotak tuh paling atas. Ya. Iman merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Adapun pokok-pokok kepercayaan seseorang tergantung dalam rukun iman mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu. Dengan demikian, ilmu itu diartikan sebagai pengetahuan. Lanjutkan. Coba lanjutkan Rara. Antara iman dan ilmu kedua-keduanya saling mengisi dan melengkapi sehingga menuju kesempurnaan. Itu sebabnya ada pepatah agama bahwa ilmu tanpa iman pincang dan ilmu tanpa ilmu buta. Pepatah tersebut menunjukkan bahwa ilmu dan iman harus
harus beriringan, seimbang, saling mengisi, dan menepati kedudukan yang seimbang dan sama penting. Sehingga kita harus mengetahui bahwa ilmu merupakan kunci sukses seseorang dalam mengarungi kehidupan. Dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Paragraf ketiga, baca Almira. Sebabnya Islam menganjurkan itu sebabnya Islam menganjurkan umatnya agar senantiasa. Itu sebabnya Islam menganjurkan umatnya agar senantiasa meningkatkan keimanan pada dirinya dan giat dalam menuntut ilmu agar kesuksesan dalam hidup dapat tercapai secara tegas, menetapkan bahwa rukun hukum menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Hal-hal yang dapat dijadikan sebab motivasi di diri seorang agar menuntut ilmu, dan ilmu itu sendiri dapat menjadi perhiasan, menjadi kehormatan, keutamaan, dan menjadi tanda bagi setiap sesuatu yang terpuji bagi orang yang memiliki ilmu tersebut, serta tingkatnya derajat orang-orang yang berpengetahuan. Ya, oke. Jadi ini intinya adalah bahwa kita wajib menuntut ilmu, ya. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu bekal kita ya untuk di akhirat nanti berupa ilmu agama. Ilmu dunia itu seperti ilmu matematika, PS. Nah, itu ilmu dunia. Itu keduanya harus kita cari, kalau harus seimbang ya, beriringan dan seimbang karena mempunyai kedudukan masing-masing yang sangat penting. Baik, lanjut. Teks eksplanasi ilmiah. Ini sudah pernah dengar yang namanya teks eksplanasi? Sudah pernah dengar belum? Sudah kan? Kelas 5 sudah diajari teks eksplanasi? Lupa? Coba dibaca. Nih, teks eksplanasi. Kori. Ya, Bu. Kori. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan proses dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi
atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, itu ya. Jadi teks eksplanasi. Tapi untuk mengetahui lebih jauh tentang teks eksplanasi, kita lihat dulu nih penjelasan yang ini, video ya. Bukan video, PPT ya. Teks eksplanasi. Kita lihat nih. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Kita. Nah, nih.